Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Refliani Fajri, mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan ingin memberikan sedikit informasi tentang HIV/AIDS dan bagaimana sih cara menangani pasien HIV/AIDS yang emosi dan marah. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah suatu penyakit yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh sehingga menyebabkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan bakteri itu melemah, yang menyebabkan juga tubuh rentan terkena penyakit. HIV/AIDS sendiri disebabkan oleh yang pertama itu seks bebas tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, penggunaan narkoba jarum suntik yang bergantian. Kemudian adanya transfusi darah antara ibu kepada bayinya. Orang yang mengidap HIV/AIDS ini disebut dengan ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Banyak terjadi stigma negatif di masyarakat tentang HIV/AIDS ini sendiri, sehingga menyebabkan ODA ini dibatasi hak asasi sebagai manusia. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa penularan penyakit ini bisa hanya dengan melalui bersentuhan tangan dengan si pengidapnya. Padahal itu merupakan hal yang sangat salah dan harus segera dibenarkan. Stigma negatif ini tentunya membatasi hak asasi ODA untuk berkehidupan, untuk berlingkungan dengan baik, untuk bermasyarakat dengan baik, untuk memiliki tempat tinggal yang layak, untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak dari ODA yang diusir dari lingkungan atau tempat tinggalnya. Banyak dari mereka yang dipecat dari pekerjaannya. Ada juga pasangan yang bercerai akibat salah satunya mengidap penyakit HIV/AIDS ini sendiri. Kemudian tentu ini membuat ODA itu merasa sangat tertekan, merasa sangat kecewa, merasa sangat marah dan emosi. Penyakitnya mereka anggap itu sebagai aib. Mereka tidak bisa menerima dirinya karena mereka mengidap penyakit tersebut, sehingga mereka marah dan tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan info bagaimana sih caranya kita memberikan sebuah terapi kepada pasien HIV/AIDS agar bisa mengontrol emosi dan marahnya. Yang pertama itu kita bisa anjurkan pasien untuk melakukan pernafasan secara teratur, yaitu menarik nafas secara dalam, kemudian hembuskan dengan perlahan. Lakukan secara teratur sampai pasien lebih merasa tenang. Kemudian yang kedua, kita lakukan terapi berzikir. Terapi berzikir itu bisa kita lakukan dengan cara membimbing pasien untuk beristighfar. Selalu beristighfar di dalam situasi apapun. Saat mereka merasa marah dan kecewa pada dirinya, mereka beristighfar. Ya, selanjutnya selain berzikir, kita juga bisa menganjurkan pasien untuk berdoa. Berdoa ini bertujuan agar pasien bisa lebih menahan marah dan lebih meningkatkan kesabarannya. Tujuan dari terapi berzikir ini sendiri tidak hanya membuat status penerimaan pasien terhadap penyakit itu meningkat, tapi juga kita berharap pasien lebih bisa mengontrol emosinya dan lebih bersabar, karena di setiap jalannya pasti akan ada saja stigma negatif yang terjadi di masyarakat terhadap dirinya dan penyakitnya. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.